belakang, pengendalian dan pengawasan bangunan. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangunan gedung penting sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, diwujudkan sesuai dengan fungsinya, serta dipenuhinya persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung. Dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan tata ruang, perlu dilakukan pengendalian izin mendirikan bangunan secara efektif dan efisien. Kebijakan terkait penyelenggaraan IMB. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2011 sampai tahun 2031. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi perizinan tertentu. Substansi IMB, izin mendirikan bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan atau mengurangi bangunan gedung, sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan, sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama. Substansi izin mendirikan bangunan dilihat dari 1. Aspek pengendalian. A. Izin mendirikan bangunan merupakan alat kendali pemanfaatan ruang. B. Izin mendirikan bangunan merupakan alat kendali pengawasan, pelaksanaan pembangunan gedung dan bangunan lainnya. C. Izin mendirikan bangunan merupakan arahan teknis pelaksanaan pembangunan gedung dan bangunan lainnya. 2. Aspek pembinaan. Izin mendirikan bangunan merupakan alat pembinaan kepada masyarakat untuk A. Tertib hukum. B. Tertib mendirikan bangunan. C. Tertib lingkungan. 3. Aspek pendapatan. Retribusi izin mendirikan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD. Bangunan gedung. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Mendirikan bangunan. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian, baik membangun bangunan baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan atau memperbaiki bangunan yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan izin mendirikan bangunan. Pasal 50. Setiap orang atau badan hukum dilarang membangun sebelum memiliki IMB. Pasal 70. 1. Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum peraturan daerah ini dan telah memiliki izin mendirikan bangunan berdasarkan peraturan daerah atau surat keputusan bupati sebelum peraturan daerah ini,
dianggap telah memiliki IMB menurut peraturan daerah ini. 2. Bagi bangunan yang telah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku, yang belum memiliki surat izin mendirikan bangunan dalam tempo 1 tahun, sejak tanggal diundangkan peraturan daerah ini, diwajibkan telah memiliki izin mendirikan bangunan. Penyesuaian bangunan tersebut dengan syarat-syarat tercantum dalam peraturan daerah ini, diberikan tenggang waktu 5 tahun. Manfaat IMB. A. Manfaat untuk pemerintah, sebagai fungsi pengawasan, pengendalian, dan penertiban bangunan. Mewujudkan bangunan yang fungsional, sesuai dengan tata ruang bangunan dan serasi dengan lingkungannya. Mendukung dan memperlancar pelaksanaan pembangunan, supaya sesuai dengan rancangan teknis dan tata ruang, yang sudah direncanakan di suatu daerah. Menunjang kelangsungan pembangunan daerah, melalui peningkatan pendapatan asli daerah. B. Untuk pemilik, memperoleh kepastian hukum atas bangunan yang kita punyai. Memperoleh pelayanan utilitas umum, seperti pemasangan atau penambahan jaringan listrik, air minum, hidran, telepon dan gas. Memudahkan dalam kepengurusan beberapa kegiatan, seperti pengajuan kredit bank, izin usaha, maupun bila timbul transaksi jual beli ataupun sewa menyewa. Nilai jual bangunan lebih tinggi. Sanksi-sanksi, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain mengenaan sanksi administratif, dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Jenis mengenaan sanksi ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. Terima kasih.